Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota, ya ini ada Lilis Puspitasari sebagai ketua kelompok kami, ada Ahmad Firdaus yaitu saya sendiri, kemudian ada Ristahari Al-Husrin, serta ada Muhammad Fajri Masyingre. Nah, ini adalah worksheet yang ketiga, di mana tugas ini adalah bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan bisnis syariah, yaitu mahasiswa akan meneliti startup atau perusahaan syariah yang telah berhasil mengadopsi teknologi, yaitu yang berhasil mengadopsi teknologi serta membahas tantangan dan solusi dalam digitalisasi bisnis syariah. Itu tugas worksheet yang ketiga. Karena berhubung mengadopsi perusahaan yang telah sukses di bidang teknologi, kami membawakan, yaitu di mana ini yang kami bawakan adalah Etis Group. Nah, Etis Group ini adalah platform fintech syariah yang menyediakan layanan crowdfunding berbasis syariah, yaitu menghubungkan investor dengan proyek berbasis etika dan keberlanjutan. Nah, misinya itu untuk mendorong sirkulasi modal yang efektif dan berdampak pada ekonomi real. Kemudian visinya itu meningkatkan kemanusiaan melalui teknologi keuangan. Itu misi dan visi dari Etis Group. Nah, kemudian tentang Etis, yaitu Etis membangun rekam jejak awal pada tahun 2016 hingga 2020, yaitu dalam mendanai perumahan sosial di Indonesia, di mana komunitas investor global yaitu dari lebih 50 negara mendanai proyek pembangunan untuk membangun hampir 10.000 rumah. Sejak saat itu mereka telah memperluas jangkauan platform dan penawaran mereka. Itu tentang Etis Group. Nah, kemudian penggunaan teknologi dalam platform Etis. Mungkin tentang teknologi apa saja yang digunakan dalam Etis Group ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Lilis Puspitasari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas grup etis dengan pembahasan penggunaan teknologi dalam platform etis. Nah, di sini kita akan membahas 3, yaitu yang pertama, aplikasi mobile dan situs web. Nah, aplikasi mobile dan situs web ini mempermudah akses pengguna dan transaksi secara real time. Dan yang kedua yaitu kecerdasan buatan atau yang pada saat ini sedang marak yang kita sebut dengan AI. Nah, ini digunakan untuk menilai risiko proyek dan membantu para investor untuk membuat keputusan guna keputusan itu lebih tepat. Dan yang ketiga yaitu teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain ini guna meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi transaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan blockchain dalam transaksi syariah. Penggunaan blockchain dalam transaksi syariah yaitu terdapat 3, yaitu dapat meningkatkan transparansi transaksi, memastikan keabsahan dan keamanan data, serta mengurangi risiko kecurangan. Kemudian kita akan membahas digitalisasi akad muamalah. Nah, digitalisasi akad muamalah ini terdapat 2, yaitu akad elektronik untuk mempermudah melakukan transaksi, dan yang terakhir yaitu smart contracts untuk memastikan kepatuhan syariat. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Lilis Puspitasari yang telah menjelaskan tentang keuntungan yang telah menjelaskan tentang platform apa saja, teknologi apa saja yang digunakan dalam platform etis. Nah, kemudian kita akan membahas tentang keuntungan dan tantangan digitalisasi dalam bisnis syariah, yaitu digitalisasi dalam bisnis syariah itu membawa manfaat besar seperti efisiensi dan transparansi, tetapi juga menghadapi tantangan yang harus diatasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah keuntungan dan tantangan dari digitalisasi bisnis syariah yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Ristahari Al-Husrin. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas keuntungan dan tantangannya. Keuntungan sendiri ada 3, yaitu efisiensi opsional. Nah,
Proses lebih cepat dan biaya transaksi lebih rendah. Yang kedua itu transparansi dan keamanan. Teknologi blockchain memastikan kejujuran data. Yang ketiga itu jangkauan global, memudahkan investor dari berbagai negara untuk berpartisipasi. Yang kedua itu tantangannya. Tantangannya juga ada 3, yaitu regulasi yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki aturan syariah dan fintech yang berbeda. Yang kedua itu kurangnya edukasi pasar. Investor dan pengguna perlu memahami teknologi ini. Yang terakhir itu adopsi teknologi yang lambat. Tidak semua bisnis syariah siap beralih ke digital. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ristahari yang telah menjelaskan tentang keuntungan dan tantangan dalam digitalisasi. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu rekomendasi strategi digitalisasi, di mana ini akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Muhammad Fajri. Kepadanya saya persilakan. Jadi akan menjelaskan tentang rekomendasi strategi digitalisasi. Rekomendasi strategi digitalisasi terbagi menjadi 2. Pertama, edukasi digital bagi investor. Terus yang kedua, penerapan teknologi canggih. Lalu yang ketiga itu adalah kemitraan strategis. Edukasi digital bagi investor. Caranya dengan cara meningkatkan pemahaman investor tentang fintech syariah melalui webinar dan pelatihan online. Terus yang kedua adalah yaitu penerapan teknologi canggih. Caranya seperti AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Terus yang ketiga itu kemitraan strategis. Bagaimana cara melakukannya? Dengan cara kolaborasi dengan regulator dan lembaga syariah untuk memastikan kepatuhan dan inovasi bisnis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fajri yang telah menjelaskan tentang rekomendasi strategi digitalisasi, yaitu di mana ada edukasi digital, kemudian ada penerapan teknologi canggih, serta kemitraan strategis. Nah, kemudian kita akan lanjut pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami semua itu adalah digitalisasi itu berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi bisnis syariah. Namun, ada beberapa tantangan utama seperti regulasi yang berbeda di setiap negara, kurangnya edukasi pasar, dan lambatnya adopsi teknologi. Oleh karena itu, strategi yang tepat itu seperti edukasi, penerapan teknologi AI dan blockchain, serta kolaborasi dengan regulator dan lembaga syariah dapat diperlukan agar manfaat digitalisasi ini dapat dimaksimalkan. Itu kesimpulan dari pembahasan kami dari awal tadi. Nah, kemudian thank you, yaitu terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Begitu channel YouTube kami, guys. Kami dari kelompok 6 mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir dan jika ada yang tidak dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah usaha kami. Saya Mas Firdaus pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.